Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fauzan Thariq Jeffreyson ingin mempresentasikan tentang verb in function. Oke. Pada materi verb in function pada mata kuliah bahasa Inggris ya. Langsung saja. Jadi discussion of verb in. The first one is continuous tense, gerund, and participle. Jadi pada pembahasan verb in itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama continuous tense, yang kedua gerund, yang ketiga participle. Nah, yang langsung saja yang pertama. Continuous tense, so an action that is was or will be in progress. Jadi continuous tense itu menceritakan suatu kejadian aksi yang sedang terjadi, baik masa sekarang, masa lalu, ataupun masa yang akan datang ya. Present, past, and future. The continuous tense is formed with the to be plus ing form of the verb. Jadi continuous tense itu terbentuk ya, dibentuk dengan to be ya. Bisa to be present, I am, is, ataupun to be past, was sama were, ataupun masa yang akan datang will be. Ditambah dengan verb dan ditambah ing, verb ing ya. Jadi secara umum itu terdapat 3 tense in general, yaitu present, past, and future ya. Present itu gimana? Present itu gimana dipakainya kapan? Present can be used to show an action which is happening at the time of speaking. Jadi present continuous tense itu dipakai untuk menunjukkan show an action which in happening, yang sedang terjadi ya. Yang sedang terjadi pada masa ini. Kalau past itu can be used to show an action which was happening in the past. Kalau past continuous itu dipakai pada masa lalu, yaitu aksi yang sedang terjadi pada masa lalu. Nah, itu kalau past continuous. Kalau present aksi kejadian yang sedang terjadi pada masa kini. Kalau future bagaimana? Kalau future is used to show that an action will be happening. Will be happening, yang akan sedang terjadi at the time in the future, pada waktu masa depan. Nah, perbedaannya pada masa saja, tapi kesamaannya itu sedang terjadi ya. Jadi persamaannya itu sedang terjadi, perbedaannya itu pada masanya saja, masa sekarang, masa depan, ataupun masa lalu. Lanjut. Jadi formulanya itu, rumusnya itu present continuous, subject plus to be, am, is, are plus verb plus ing. Kalau past continuous, subject plus to be-nya was dan were plus verb plus ing. Jadi perbedaan antara present dan past itu cuma di to be-nya doang. Kalau future continuous itu subject plus will be plus verb plus ing. Perbedaannya di to be juga, will be. Pakai tambahan katanya will be kalau di future continuous. Lanjut ke example. Example present continuous, I am reading a book today. Aku sedang membaca buku pada hari ini. Ya. Perbedaannya tuh di to be dan di masa waktunya. Past continuous, I was reading a book yesterday. Aku sedang membaca buku kemarin. Ya. Kemarin aku tuh sedang baca buku. Jadi perbedaannya itu di to be sama di waktunya. Kalau yang present today, kalau yang past continuous yesterday. Nah, future continuous juga sama. Kalau future continuous, I will be reading a book tomorrow. Besok aku akan sedang membaca buku. Nah, perbedaannya itu intinya di to be sama di masa waktunya. Ya. Oke, kita lanjut ke gerund. Gerund, the gerund form of a verb, like the present participle. Jadi gerund itu terbentuk dari verb yang verbnya itu seperti present participle.
Ya seperti tadi, reading, swimming, playing, dan yang lain-lain. Nah, itu gerund. Tapi gerund ini bentuknya itu noun, bukan verb, ya. Gerund ini adalah noun, bukan verb. Oke, kita lanjut saja ke fungsi of gerund, function of gerund example. Jadi fungsi dari gerund ini kita secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai subjek, as a subject, yang kedua as an object, yang ketiga as a complement. Kalau subjek contohnya reading a book is my hobby. Nah, reading di sini menjadi subjek. Dan reading di sini bukan verb, melainkan noun. Ya, reading a book is my hobby. Membaca buku adalah hobiku. As an object, she forgets reading a book today. Dia lupa membaca buku hari ini. Reading di sini menjadi objek, bukan menjadi verb. Ya. Menjadi objek dan menjadi noun. She forgets. Forget di sini menjadi verbnya dan membutuhkan objek. Objeknya itu reading a book today. Lanjut ketiga, sebagai komplement. My hobby is reading a book. Hobiku adalah membaca buku. Bukan reading di sini bukan sebagai verb ya, tapi sebagai noun atau sebagai gerund. Jadi artinya itu bukan hobiku itu sedang membaca buku, bukan. Tapi lebih tepatnya artinya itu my hobby is reading a book. Hobiku itu adalah membaca buku, bukan hobiku itu sedang membaca buku, bukan. Kurang tepat. Kalau participle yaitu modify nouns as adjective. Jadi kalau participle itu sebagai adjektif ya. Yang tadi pertama kalau yang continuous tense itu sebagai verb, kalau yang gerund itu sebagai noun, participle itu sebagai adjektif ya. Present participle describe ongoing action. Kalau yang present participle itu menunjukkan, mendeskripsikan, menjelaskan ongoing action, kejadian yang sedang terjadi. A participle function, kalau fungsi participle as an adjective, berfungsi sebagai adjektif, or as part of a verb tense, ataupun bagian dari kalimat verb seperti tadi continuous tense ya. And in this part, dan pada bagian ini we just discuss a present participle. Kita hanya membahas tentang present participle doang as an adjective. Kita nggak bakal ngebahas yang pas participle-nya, yang pas participle yang sebagai adjektifnya, karena dia bukan dari bagian verb-ing ya. Dia beda lagi. Because, nah di sini, because is formed by verb-ing. Karena present participle ini dibentuk dengan verb-ing. Ya, jadi lanjut saya ke contohnya. Contohnya itu the barking dog is very annoying. The barking dog, gonggongan anjing itu. Nah, the barking ini sebagai adjektif dari dog. Ya, jadi naat ya. Jadi kata sifat dari dog. Gonggongan anjing itu is very annoying. Sangat menyebalkan. Nah, tadi sudah paham ya kesimpulannya itu. Kalau continuous tense itu membahas tentang verb, kalau gerund membahas tentang nouns yang sebagai subjek, sebagai objek, sebagai complement. Yang tadi continuous tense itu terbagi menjadi 3. Present pada masa sekarang, past pada masa lalu, future pada masa akan datang, yang semuanya itu sedang terjadi. Perbedaannya itu pada di waktu saja, kesamaannya itu sedang terjadi. Kalau gerund itu noun sebagai subjek, objek, ataupun komplement. Kalau participle itu sebagai adjektif, kata sifat. Ya, contohnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Fauzan Thorik Jefrizon. Terima kasih kepada Bapak dosen yang saya hormati. Mungkin jikalau ada terdapat kesalahan, khilafan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.